Sahabat Kompas.com, status ekonomi Indonesia kini berstatus negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country. Status ini merupakan penurunan kelas dari status sebelumnya sebagai negara berkembang. Kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan status ini. Selain pandemi COVID-19, strategi industrialisasi ekonomi juga menjadi faktor penyebab turunnya status Indonesia. Pada 1970, Indonesia bersama Korea Selatan dan Malaysia tercatat memiliki pendapatan per kapita yang sama, yaitu $70 AS. Namun, ekonomi Korea Selatan dan Malaysia tumbuh lebih pesat dibandingkan Indonesia. Hal itu terjadi sejak 1970-an, Korea Selatan dan Malaysia konsisten menjalankan industrialisasi. Sedangkan Indonesia hanya melakukan industrialisasi sejak awal 1980 hingga tahun 1990. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance Didin S. Damanhuri menyebut, setelah periode itu, perspektif strategi industrialisasi Indonesia hilang. Menurutnya, kondisi inilah yang menjadi problem struktural dalam perekonomian Indonesia sehingga perlu dilakukan reformasi industrialisasi. Kemudian, yang menjadi pertanyaan penting, apakah turunnya status Indonesia ini berdampak langsung bagi kita? Pengamat ekonomi Joshua Pardede mengatakan, turunnya Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah tidak memberikan dampak yang signifikan. Pasalnya, saat ini pembiayaan Indonesia tidak bergantung pada lembaga internasional. Dampaknya sendiri saya pikir ini tidak berdampak signifikan ya, karena kalau kita lihat, karena itu akan sangat berdampak kalau pemerintah kita ini sangat mengandalkan pembiayaan dari lembaga multilateral ya, ataupun lembaga internasional seperti IMF, World Bank. Nah, tapi kalau kita lihat trennya saat ini, komposisi utang pemerintah kita itu lebih banyak adalah didominasi oleh penerbitan obligasi. Jadi artinya dengan turunnya klasifikasi dari upper middle ke lower middle, saya pikir ini tidak berdampak ya.